Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Marwati SPD calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karimun, unit kerja SD Negeri 003 Meral Barat. Bersama dengan rekan saya, Ibu Afni Astuti SPD, guru kelas 4 SD di SD Negeri 003 Meral Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Afni. Baiklah Bu Afni, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas ya Bu Afni, di mana percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang akan Bu Afni lakukan ke depannya ya Bu. Di dalam percakapan pra-observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Afni ya, yang berkaitan dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu Afni lakukan. Baiklah, kita langsung aja ya Bu Afni. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Afni kembangkan di dalam proses pembelajaran nantinya? Baiklah Bu Lola, tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya kembangkan dalam pembelajaran saya yaitu melalui kegiatan membaca cerita, peserta didik dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita tersebut dan dapat mengaitkannya ke dalam kehidupannya keseharian sehari-hari. Baik Bu Afni, berarti saya baca dari tujuan pembelajaran yang Ibu Afni kemukakan tadi, berarti itu pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Afni? Iya. Baiklah, untuk pembelajaran selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Afni itu area apa ya Bu Afni? Di mana area perkembangan yang hendak saya capai yaitu ada dua Ibu Wawa. Yang pertama yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Meningkatkan kemampuan siswa tentang pemahaman dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita, serta mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Di bagian keterampilan yaitu saya akan mengembangkan dalam penulisan, yaitu siswa menuliskan kembali cerita yang telah ia baca. Bagus sekali Bu Afni, area pengembangan yang akan Ibu Afni capai semoga nanti terlaksana. Baiklah Bu Afni, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira strategi apa yang Bu Afni persiapkan nantinya di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Afni lakukan? Untuk strategi yang saya akan gunakan dalam pembelajaran yang yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan siswa saya berdasarkan siswa yang auditori, kinestetik, dan visual, serta siswa-siswa mana yang aktif ya dan berkemampuan. Terus itu. Oh iya, baik sekali Bu Afni ya. Strategi yang Bu Afni persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi saya berharap ya Bu Afni, dari yang Ibu Afni kemukakan tadi, itu tujuan, kemudian area yang pengembangan yang ingin dicapai, kemudian strategi pembelajaran yang akan Bu Afni gunakan bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran nantinya Bu Afni ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Afni untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu Afni lakukan. Baiklah Bu Afni, kira-kira kapan Bu Afni akan melakukan proses pembelajaran yang telah Ibu Afni rancang tadi? Rencana saya akan melakukan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 11 Desember Bu Wawa. Hari Selasa tanggal 12 Desember ya Bu Afni? Iya, tanggal 12 Desember. Semoga kita diberi kesempatan Bu Afni bisa bertemu kembali pada hari Selasa ya. Semoga persiapan Bu Afni juga akan lebih baik ya Bu Afni. Baiklah Bu Afni, untuk percakapan kita pra-observasi cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada proses observasi. Terima kasih Bu Afni atas waktunya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah anak-anak ibu. Nah, ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Yang Rizky. Oh, yang Rizky. Apa beritanya, Nak? Sakit ya? Ya. Semoga Em Rizky nanti cepat sembuh ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya, tentang cerita tak muat lagi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah nanti anak-anak ibu membaca cerita tak muat lagi, ibu harapkan anak-anak ibu dapat menyimpulkan atau memahami permasalahan yang terjadi pada tokoh di cerita tersebut dengan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Bisa kita mulai belajar? Bisa. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ibu, anak-anak ibu, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Di sini, apakah anak-anak ibu punya kakak dan adik di rumah? Punya. Punya kakak dan adik. Coba tuh tunjuk tangan siapa yang punya kakak. Iya, siapa yang punya adik? Iya, ya. Siapa yang punya kakak dan adik? Dua-duanya punya kakak dan punya adik. Coba tunjuk tangan. Iya, ya. Ada yang punya kakak aja, ada yang punya adik aja, ada yang punya kakak dan adik. Nah, ibu mau tanya bagaimana hubungan kalian bersama kakak dan adiknya. Coba. Siapa? Zidan punya kakak? Tidak. Siapa yang punya kakak tadi? Iya, Rama. Rama punya kakak? Iya. Bagaimana hubungan Zidan dengan kakak Rama? Biasa-biasa aja. Sama lagi yang punya adik? Iya, Ainur punya adik. Bagaimana hubungan Ainur sama adiknya? Saling menyayangi. Ya, perbuatan Ainur sudah baik. Ya, tepuk tangan untuk Ainur. Nah, sekarang kenapa tadi ibu tanya siapa yang punya kakak dan punya adik? Karena pembelajaran kita pada hari ini ada kaitannya dengan kakak dan adik. Nah, sesudah kalian menonton video yang ibu tayangkan, ibu harapkan nanti anak-anak ibu bisa menyimpulkan dan membuat tugas yang ibu
berikan ya. Yuk kita nonton videonya dahulu. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menonton video yang ibu tayangkan tadi, kita akan melakukan atau membuat tugas yang akan ibu berikan. Nah, di sini ibu sudah mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerjanya berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, siap anak-anak ibu? Siap. Langsung ditulis namanya, dikerjakan ya nak ya. Anak-anak ibu, dari hasil lembar kegiatan yang ibu berikan tadi, nah di antara anak-anak ibu ini siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Iya Fahri, silakan Fahri. Oke, yang lain dengar ya. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan hasil kerja saya. Seandainya saya mempunyai teman penakut, tindakan yang akan saya lakukan adalah tidak menakuti teman. Beri tanda centang pada jawaban yang menurut kalian benar. Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. 1. Menemaninya, menghiburnya, dan menunjukkan bahwa ketakutannya tak beralasan. Mengapa? Tuliskan alasan kalian. Karena saya sayang dengan teman saya. Iya, bagus sekali ya jawaban Fahri. Berikan yang tepuk. Kasih dia tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, silakan Ibu Fahri. Baiklah anak ibu. Nah, sekarang sepertinya sudah selesai pembelajaran kita. Namun sebelum kita tutup pembelajaran ini, ibu ingin tahu siapakah di antara anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya, Syakir. Silakan Syakir.
keluarga supaya kita akur dan saling menyayangi antara adik dan kakak. Itulah kesimpulan yang saya dapati pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sakti. Nah, anak-anak Ibu, cukup sampai di sini. Ibu harapkan dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu bisa saling menyayangi, saling menghormati, menghargai, dan tercipta kasih sayang bersama adik dan kakak dan seluruh keluarga di rumah. Bahkan teman sekolah. Baiklah, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lala. Apa kabar Bu Afni? Baik, alhamdulillah. Baiklah Bu Afni, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Dari percakapan kita nanti, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang Bu Afni lakukan kemarin dan berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan ya Bu. Baiklah Bu Afni, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi hambatan atau kendala Bu Afni di dalam melaksanakan proses pembelajaran kemarin Bu? Yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran saya kemarin yaitu ketika saya mengelompokkan siswa yang dalam kelompokkan itu sudah saya kelompokkan dari siswa yang kinestetik, auditori, dan visual. Namun ada beberapa siswa yang tidak nyaman dengan kelompoknya karena ia masih ingin duduk bersama teman sepermainannya. Iya, berarti kendala yang Bu Afni alami ketika melakukan proses pembelajaran kemarin yaitu pada tahap mengelompokkan siswa ya Bu? Iya. Ya, Ibu sudah berusaha mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Tapi pada kenyataannya peserta didik itu lebih tidak terima ya Bu, karena mereka lebih nyaman dengan teman sepermainannya ya Bu. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari proses pembelajaran telah Ibu Afni lakukan kemarin, apakah Bu Afni merasa puas atau bagaimana? Kalau menurut puas, saya belum merasa puas Bu Mama, karena kita sebagai guru akan terus belajar dan berinovasi hal-hal yang baru, sehingga kita akan terus lebih baik ke depannya. Saya merasa puas ketika peserta didik saya dapat memahami dan langsung menerapkan apa yang didapatnya dalam pembelajarannya pada hari itu. Iya, baik Bu Afni. Berarti perasaan Bu Afni pada proses pembelajaran itu, Bu Afni belum merasa puas ya Bu, karena kepuasan itu dikatakan puas oleh seorang guru ketika apa yang diajarkan kepada peserta didik terima dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka ya Bu. Iya, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa hal positif yang telah Ibu Afni lakukan di dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Hal positif yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yaitu ketika saya menayangkan video pembelajaran, ternyata peserta didik saya sangat antusias dan bersemangat sekali dalam menonton video tersebut. Di situ saya menyadari bahwa peserta didik sangat termotivasi atau semangat ketika kita memberikan video pembelajaran. Jadi benar ya Bu Afni, ketika seorang guru itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan menayangkan video pembelajaran atau mungkin media-media yang lain, ternyata peserta didik itu lebih aktif mengikuti pembelajarannya dibandingkan dengan seorang guru memberikan pembelajaran yang hanya metode ceramah ya Bu, atau tidak menggunakan media-media seperti sekarang ini ya Bu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Afni,
dari proses pembelajaran yang Bu Afni lakukan kemarin, apakah masih ada hal-hal yang ingin Bu Afni perbaiki ke depannya? Tentu aja ada Bu Wawa, saya akan memperbaiki modul ajar saya sehingga lebih menarik lagi, dan saya akan membuat media-media pembelajaran yang menarik sehingga anak didik saya bersemangat belajar di kelas. Baiklah Bu Afni, bagus sekali ya rencana Bu Afni ke depannya atau langkah-langkah yang Bu Afni perbaiki. Baiklah, untuk yang terakhir ya Bu Afni, apa rencana tindak lanjut Bu Afni ke depannya? Rencana tindak lanjut saya ke depannya yaitu memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal pada praktik pembelajaran sebelumnya, dan supaya ke depannya saya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada murid. Baiklah Bu Afni, semoga rencana tindak lanjut dari apa yang Ibu Afni rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya Bu. Karena tadi itu merupakan pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi saya sebagai supervisor mohon maaf jika di dalam melakukan percakapan fase observasi ini ada kesalahan ya Bu Afni. Semoga Bu Afni ke depannya lebih sukses ya Bu. Terima kasih ya Ibu